Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan dari cerita ini adalah untuk memberikan inspirasi dan wawasan, bukan untuk menyinggung, menilai, atau menyudutkan siapapun. Saya berharap kisah ini dapat diambil sebagai pelajaran bersama, tanpa mengurangi esensi dari kejadian yang sebenarnya. Sebelum video ini dilanjutkan, saya mohon keikhlasan teman-teman untuk subscribe dan like. Saya doakan Anda sehat selalu, panjang umur, dan dilancarkan rezekinya. Baiklah, kita mulai saja ceritanya. 4 mahasiswi dari sebuah universitas besar di kota metropolitan akhirnya resmi memulai program kuliah kerja nyata, atau biasa disebut KKN. Nadia, Sinta, Vina, dan Dewi adalah anggota kelompok yang dikirim ke sebuah desa terpencil di tengah hutan lebat, tempat yang bahkan tidak pernah mereka dengar sebelumnya. Meskipun pada awalnya mereka merasa semangat dengan program ini, perjalanan menuju desa tersebut mulai membuat mereka merasa cemas. Nadia adalah pemimpin kelompok, seorang mahasiswi yang terkenal tegas dan disiplin. Ia selalu memastikan segalanya berjalan sesuai rencana. Keputusannya menjadi pemimpin bukan hanya karena kepribadiannya yang kuat, tetapi juga karena ia dinilai mampu mengambil tindakan cepat di situasi sulit. Namun, di balik ketegasannya, Nadia sebenarnya menyimpan rasa takut terhadap hal-hal mistis, meskipun ia jarang menunjukkan itu kepada orang lain. Sinta, di sisi lain, adalah kebalikan dari Nadia. Ia adalah seorang gadis pendiam, introspektif, dan cenderung sensitif terhadap hal-hal di sekitarnya. Sinta seringkali merasa gelisah tanpa alasan yang jelas, terutama ketika ia berada di tempat-tempat asing. Ia memiliki firasat kuat terhadap sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan, dan hal ini sering membuat teman-temannya bingung. Vina, dengan sifatnya yang humoris dan energik, adalah pusat kebahagiaan kelompok. Ia sering menjadi penghibur di tengah suasana yang tegang. Meski begitu, di balik sikapnya yang ceria, Vina sebenarnya memiliki rasa penasaran yang besar terhadap hal-hal misterius. Ia sering mencari tahu lebih jauh tentang mitos atau cerita-cerita rakyat yang dianggap menyeramkan oleh orang lain. Terakhir, Dewi, mahasiswi yang rasional dan skeptis. Dewi selalu mengedepankan logika dan fakta. Baginya, segala sesuatu harus memiliki penjelasan yang masuk akal. Ia kerap menjadi sosok penyeimbang dalam kelompok ini, terutama ketika suasana menjadi terlalu emosional atau mencekam. Namun, sikap skeptisnya terkadang membuatnya meremehkan peringatan atau aturan adat yang dianggap kuno. Hubungan keempat mahasiswi ini cukup baik meskipun karakter mereka sangat berbeda. Perbedaan inilah yang sebenarnya membuat mereka saling melengkapi dan bekerja sama dengan baik. Perjalanan mereka menuju desa tersebut bukanlah hal yang mudah. Setelah menempuh perjalanan darat selama 6 jam dari kota, mereka harus melanjutkan perjalanan dengan kendaraan off-road yang membawa mereka melewati jalan berlumpur dan hutan lebat. Sopir yang membawa mereka, seorang pria tua bernama Pak Wiryo, tampak enggan berbicara banyak tentang desa tujuan mereka. Setiap kali ditanya, ia hanya menjawab singkat, "Hati-hati saja di sana. Hormati adat mereka." Semakin jauh mereka masuk ke dalam hutan, suasana menjadi semakin sunyi. Pohon-pohon besar menjulang tinggi, menutupi hampir seluruh langit dengan dedaunan mereka yang lebat. Jalan yang mereka lalui terasa semakin sempit, seolah-olah tidak pernah dilalui oleh kendaraan sebelumnya. "Apa desa ini benar-benar ada, ya?" tanya Vina sambil mencoba memecahkan keheningan di dalam mobil. Pak Wiryo hanya tersenyum tipis tanpa menjawab. Nadia, yang duduk di depan, merasa ada sesuatu yang ganjil dengan sikap sopir tersebut, tetapi ia memilih diam. Ketika mereka akhirnya sampai di desa, suasana yang mereka rasakan begitu berbeda dari apa yang mereka bayangkan. Desa itu terlihat sangat sederhana, dengan rumah-rumah tradisional yang terbuat dari kayu dan bambu. Tidak ada listrik, tidak ada sinyal telepon, dan satu-satunya sumber air berasal dari sebuah sungai kecil di tepi desa. Meski begitu, warga desa menyambut mereka dengan senyuman ramah. Setelah mereka menetap di sebuah rumah kecil yang disediakan oleh warga, kepala desa, seorang pria tua bernama Pak Karta, datang untuk memberikan sambutan sekaligus memberikan beberapa peringatan adat. "Di desa ini, kami menjunjung tinggi tradisi kejawen," kata Pak Karta dengan suara beratnya. "Ada beberapa aturan yang harus kalian patuhi selama kalian tinggal di sini." Keempat mahasiswi itu mendengarkan dengan saksama. Nadia bahkan mencatat poin-poin penting di buku catatannya. Aturan pertama, jangan pernah keluar rumah setelah matahari terbenam.
Dunia ini tidak hanya dihuni oleh manusia, tetapi juga oleh makhluk-makhluk lain yang tidak terlihat. Aturan kedua, jangan sekali-kali mencoba masuk ke alun-alun Wening. Itu adalah tempat suci, tempat para leluhur dan makhluk gaib berkumpul. Hanya orang tertentu yang diizinkan berada di sana. Aturan terakhir, hormati suara gamelan yang mungkin kalian dengar di malam hari. Itu adalah bagian dari tradisi kami. Jangan pernah berusaha mencari sumber suara itu. Vina hampir tertawa mendengar aturan-aturan tersebut, tetapi Nadia segera menegurnya dengan tatapan tajam. Sinta, di sisi lain, merasakan sesuatu yang tidak biasa saat Pak Karta berbicara. Ia merasa ada aura berat yang menyelimuti ruangan itu, tetapi ia memilih untuk diam. Dewi, seperti biasa, hanya mendengarkan dengan ekspresi skeptis. Baginya, aturan-aturan tersebut tidak lebih dari sekadar mitos yang dibuat untuk menakut-nakuti orang. Hari-hari pertama mereka di desa dihabiskan dengan beradaptasi dengan lingkungan baru. Mereka membantu warga dengan kegiatan sehari-hari, seperti bercocok tanam, mengajar anak-anak, dan membersihkan desa. Namun, sejak malam pertama, mereka sudah merasakan hal-hal yang aneh. Saat sedang tidur, Sinta terbangun karena mendengar suara gamelan yang samar-samar. Ia bangkit dari tempat tidurnya dan berjalan menuju jendela, mencoba mencari sumber suara tersebut. Namun, yang ia lihat hanyalah kegelapan hutan yang membentang di luar. Keesokan paginya, Sinta menceritakan hal tersebut kepada teman-temannya. Vina tertawa kecil dan berkata, "Mungkin kamu hanya mimpi. Atau mungkin itu suara jangkrik." Namun, Nadia merasa ada yang aneh. Ia sendiri tidak mendengar suara gamelan, tetapi ia merasa ada sesuatu yang mengganggu tidurnya malam itu. Di sisi lain, Dewi mulai menemukan beberapa kejanggalan. Ia melihat bagaimana warga desa sangat tertutup tentang kehidupan mereka. Mereka selalu menghindari pembicaraan tentang alun-alun Wening atau suara gamelan. Bahkan ketika ditanya, mereka hanya menjawab singkat dan langsung mengalihkan topik. Ketegangan mulai terasa ketika Vina, yang penasaran dengan mitos desa tersebut, diam-diam mencoba keluar rumah pada malam hari. Ia ingin membuktikan bahwa tidak ada yang aneh di desa ini. Namun, ketika ia membuka pintu, ia melihat sesuatu yang membuatnya membeku. Di tengah jalan yang gelap, ia melihat bayangan seorang wanita dengan pakaian tradisional Jawa sedang berjalan perlahan menuju hutan. Wanita itu tampak seperti sedang menari, dengan gerakan yang anggun tetapi aneh. Vina segera menutup pintu dan kembali ke tempat tidurnya. Ia tidak memberitahu teman-temannya tentang apa yang ia lihat, tetapi sejak malam itu, ia mulai sering bermimpi buruk. Dalam mimpinya, ia melihat wanita yang sama sedang menari di tengah alun-alun Wening, dikelilingi oleh sosok-sosok hitam tanpa wajah. Sementara itu, Nadia menemukan sebuah buku catatan tua di rumah mereka. Buku tersebut ditulis dalam aksara Jawa kuno, tetapi beberapa halamannya berisi gambar-gambar penari Jawa yang tampak menyeramkan. Nadia merasa buku itu menyimpan rahasia besar tentang desa ini, tetapi ia belum tahu bagaimana cara mengungkapnya. Malam ketiga mereka di desa itu dimulai seperti malam-malam sebelumnya, penuh keheningan. Setelah seharian membantu warga di ladang dan memberikan pelajaran kepada anak-anak desa, mereka kembali ke rumah dengan tubuh lelah. Namun, suasana malam itu terasa berbeda bagi Sinta. Sekali lagi, ia mendengar suara gamelan, kali ini lebih jelas dibandingkan malam sebelumnya. Dengar itu, bisik Sinta kepada Nadia yang sedang menulis laporan di buku catatannya. "Dengar apa?" Nadia mengangkat wajahnya, terlihat bingung. Suara gamelan. Seperti ada pesta di luar sana. Nadia mengernyitkan dahi. Ia mencoba memasang telinganya dengan saksama, tetapi yang ia dengar hanyalah suara jangkrik dan angin yang berhembus pelan. "Kamu terlalu lelah, Sinta. Tidur saja." Namun, Sinta tahu apa yang ia dengar nyata. Suara gamelan itu seakan memanggilnya, menembus dinding rumah mereka dan menggetarkan perasaannya. Ia tidak berani keluar, tetapi perasaan aneh mulai tumbuh di dalam dirinya. Vina, yang mendengar percakapan itu, hanya tertawa kecil. Ia selalu menganggap cerita-cerita tentang dunia gaib adalah mitos yang dilebih-lebihkan. "Kalian ini terlalu parno," katanya sambil meregangkan tubuh. "Kalau benar ada suara gamelan, kenapa kita tidak cari tahu? Siapa tahu ada pesta rahasia yang seru." "Vina, jangan bercanda.
sergah Nadia tegas. Kepala desa sudah jelas-jelas melarang kita keluar malam. Ah, larangan ini dan itu. Kadang aku heran, kenapa orang-orang desa ini terlalu percaya tahayul, balas Vina sambil berdiri dan menuju jendela. Ia membuka tirai tipis dan mengintip keluar. Hanya kegelapan yang terlihat, tetapi ia merasa seperti ada sesuatu yang bergerak di ujung jalan. Sebuah ide iseng muncul di pikirannya. Bagaimana kalau kita pergi ke alun-alun Wening malam ini? Godanya, setengah serius. Gila kamu. Nadia segera menutup buku catatannya dan berdiri. Jangan main-main, Vina. Desa ini memang aneh, dan kita tidak boleh menantang adat mereka. Meskipun Vina tidak benar-benar serius, ide itu tertanam di pikirannya. Dalam hati, ia merasa ingin membuktikan bahwa semua aturan dan larangan di desa ini tidak lebih dari omong kosong. Malam itu, Sinta bermimpi aneh. Ia melihat dirinya berdiri di tengah hutan gelap, dikelilingi oleh pohon-pohon tinggi yang bergerak seolah-olah hidup. Di hadapannya, ada sebuah panggung kayu besar, dihiasi lampu-lampu minyak yang menyala temaram. Di atas panggung, seorang wanita dengan pakaian tradisional Jawa sedang menari. Wajah wanita itu tertutup kain hitam, tetapi gerakannya begitu anggun dan memukau. Gamelan terdengar semakin keras di sekelilingnya, menciptakan suasana yang magis tetapi juga mencekam. Tiba-tiba, wanita itu berhenti menari dan menghadap ke arah Sinta. Suara tawa kecil terdengar, menggema di dalam kepalanya. Sinta terbangun dengan napas terengah-engah, keringat membasahi wajahnya. Saat ia melihat ke sekeliling kamar, ia merasa seperti ada seseorang yang berdiri di sudut ruangan. Namun, ketika ia berkedip, bayangan itu menghilang. Sementara itu, Nadia semakin penasaran dengan buku catatan tua yang ia temukan. Di siang harinya, ia membawa buku itu kepada Pak Karta, kepala desa, untuk menanyakan asal-usulnya. Pak Karta terlihat kaget ketika melihat buku itu. "Di mana kamu menemukan ini?" tanyanya dengan nada tegang. "Di rumah tempat kami tinggal," jawab Nadia jujur. "Apa buku ini milik seseorang dari desa ini?" Pak Karta menggelengkan kepala. "Buku ini tidak seharusnya ada di sini. Isinya bukan untuk dibaca oleh sembarang orang. Simpan saja, tapi jangan pernah mencoba memahami apa yang tertulis di dalamnya. Itu bukan urusan kalian." Jawaban itu justru membuat Nadia semakin curiga. Ia merasa buku itu menyimpan rahasia besar tentang desa ini. Setelah kembali ke rumah, ia mencoba membaca beberapa halaman yang ditulis dalam aksara Jawa kuno. Namun, hanya sedikit yang bisa ia pahami. Ada satu ilustrasi yang menarik perhatiannya. Gambar seorang penari Jawa dengan kain hitam yang menutupi wajahnya, persis seperti yang diceritakan Sinta tentang mimpinya. Pada malam kelima mereka, Vina tidak bisa menahan rasa penasarannya. Saat teman-temannya tertidur, ia memutuskan untuk keluar rumah dan berjalan menuju alun-alun Wening. Ia membawa senter kecil untuk menerangi jalan yang gelap. Namun, semakin dekat ia ke alun-alun, senter itu mulai berkedip-kedip, lalu mati total. Suasana menjadi semakin mencekam. Angin berhembus kencang, dan suara gamelan terdengar semakin jelas. Ketika ia sampai di tepi alun-alun, Vina melihat sesuatu yang membuatnya merinding. Ada beberapa sosok gelap berdiri di tengah alun-alun, tidak bergerak sama sekali. Di tengah mereka, seorang penari Jawa sedang menari dengan gerakan anggun tetapi aneh. Vina tidak bisa melihat wajah penari itu, karena tertutup oleh kain hitam. Ia merasa tubuhnya tidak bisa bergerak, seolah-olah ada sesuatu yang menahannya di tempat. Perlahan, penari itu berhenti menari dan memutar tubuhnya ke arah Vina. Vina merasa seperti tenggelam dalam pandangan penari itu, meskipun ia tidak bisa melihat matanya. Seketika, dunia di sekitarnya menjadi gelap. Keesokan paginya, Vina ditemukan oleh warga desa di depan rumah mereka. Ia pingsan dengan wajah pucat dan tubuh gemetar. Nadia, Sinta, dan Dewi panik melihat kondisi Vina. "Apa yang terjadi padanya?" tanya Nadia kepada salah satu warga. "Dia keluar malam. Dia mungkin melanggar aturan desa," jawab warga dengan nada dingin. Ketika Vina sadar, ia hanya bisa menangis. Ia menceritakan apa yang ia lihat di alun-alun Wening, tetapi Nadia dan Dewi sulit mempercayainya. Hanya Sinta yang merasa cerita itu masuk akal, karena ia sendiri pernah bermimpi tentang hal serupa. Dewi, meskipun skeptis,
mulai merasa ada yang tidak beres. Ia mencoba mencari tahu lebih banyak tentang alun-alun Wening dari warga desa, tetapi tidak ada yang mau membicarakannya. Sejak kejadian itu, suasana di rumah mereka menjadi semakin tegang. Sinta sering merasa ada yang mengawasi mereka dari jendela, terutama saat malam hari. Nadia mulai merasa bersalah karena membiarkan Vina keluar malam. Dewi, yang awalnya skeptis, mulai mengalami hal-hal aneh. Ia sering melihat bayangan hitam melintas di sudut matanya, tetapi setiap kali ia menoleh, tidak ada apa-apa di sana. Suasana di desa juga berubah. Warga menjadi semakin tertutup dan tampak menghindari keempat mahasiswi itu. Bahkan Pak Karta, yang sebelumnya ramah, mulai menghindari mereka. Malam itu, Sinta mendengar suara gamelan lagi, tetapi kali ini ia juga mendengar suara langkah kaki di luar rumah. Dengan gemetar, ia membangunkan Nadia dan Dewi. "Kalian dengar itu?" bisik Sinta. Mereka semua memasang telinga. Kali ini, suara langkah kaki benar-benar terdengar, semakin mendekat ke rumah mereka. Ketika mereka mengintip dari jendela, mereka melihat bayangan seorang wanita dengan pakaian tradisional Jawa berdiri di depan pintu. Wanita itu tidak bergerak. Ia hanya berdiri di sana, menghadap pintu rumah mereka. "Jangan buka pintunya," bisik Sinta dengan suara gemetar. Malam itu menjadi malam terpanjang dalam hidup mereka. Mereka hanya bisa duduk diam, berharap bayangan itu pergi. Namun, ketika pagi tiba dan mereka membuka pintu, tidak ada siapapun di luar. Di tanah depan rumah, mereka menemukan jejak kaki kecil, seolah-olah seseorang telah menari di sana semalaman. Malam itu, suasana di rumah terasa semakin tegang. Setelah kejadian Vina yang ditemukan di depan rumah dalam keadaan pingsan, mereka semua mulai merasa bahwa desa ini menyimpan rahasia yang lebih besar daripada yang mereka duga. Namun, rasa takut mereka mencapai puncaknya ketika suara gamelan terdengar semakin keras, seolah-olah berasal dari luar rumah. "Aku tidak tahan lagi," teriak Sinta sambil menutup telinganya. Suara itu semakin dekat. "Aku bisa mendengarnya jelas." "Sinta, tenang. Kita tidak bisa panik sekarang," kata Nadia, meskipun suaranya sendiri terdengar gemetar. Ia juga mulai mendengar suara itu, meskipun jauh lebih samar. "Kalian dengar?" Dewi, yang sebelumnya skeptis, berdiri dari tempat duduknya. Ia menatap jendela dengan mata yang membelalak. Itu bukan hanya gamelan. Ada langkah kaki juga. Mereka mendekat. Vina, yang duduk di sudut ruangan dengan wajah pucat, menggenggam tangannya erat-erat. "Kita harus keluar dari sini. Sekarang." "Tidak. Kepala desa bilang kita tidak boleh keluar malam. Kita harus bertahan di sini," tegas Nadia, mencoba memegang kendali. Namun, suara itu semakin keras, menggema di seluruh ruangan seperti mengundang mereka untuk keluar. Tiba-tiba, Sinta menunjuk ke jendela. "Lihat, di luar sana." Semua mata tertuju pada jendela. Di balik tirai tipis, mereka melihat siluet seorang wanita dengan pakaian tradisional Jawa berdiri di tengah jalan setapak, tubuhnya tidak bergerak sedikit pun. Kain hitam menutupi wajahnya, tetapi gerakannya mulai pelan-pelan berubah. Ia mulai menari dengan gerakan anggun, mengikuti irama gamelan yang semakin intens. Nadia merasa tubuhnya merinding. "Jangan lihat terlalu lama," katanya dengan suara pelan, tetapi Vina tidak mendengarkannya. "Dia hanya menari. Mungkin ini bagian dari tradisi mereka," gumam Vina, tetapi suaranya terdengar seperti meyakinkan dirinya sendiri. "Sinta, Vina, jangan buka pintu," perintah Nadia dengan tegas. Namun, Vina perlahan berdiri, seolah-olah tubuhnya bergerak tanpa kehendaknya. Matanya terpaku pada penari itu. "Aku harus keluar. Aku harus tahu siapa dia." Nadia menarik tangan Vina dengan keras. "Jangan bodoh. Itu bukan manusia." Vina berbalik dengan wajah penuh amarah. "Kamu tidak tahu apa-apa. Kita di sini untuk belajar dan memahami desa ini. Kalau kamu terlalu takut, itu masalahmu." Vina akhirnya berhasil melepaskan diri dari genggaman Nadia dan membuka pintu. Saat udara malam yang dingin masuk, aroma bunga melati yang tajam menusuk hidung mereka. Vina berjalan keluar, mendekati penari yang masih bergerak dengan anggun. "Vina, kembali," teriak Sinta, tetapi Vina tidak menoleh. Saat ia semakin dekat, langkahnya melambat.
Penari itu berhenti menari dan memutar tubuhnya, menghadap Vina. Meskipun wajahnya tertutup kain hitam, Vina merasa seperti ada mata yang menatap langsung ke dalam jiwanya. Tiba-tiba, Vina berteriak keras. Tubuhnya jatuh ke tanah dengan suara yang menggema di seluruh desa. Penari itu menghilang dalam sekejap, seolah larut ke dalam udara malam. Vina. Sinta berlari keluar tanpa berpikir panjang, diikuti oleh Nadia dan Dewi yang mencoba menahan tubuh mereka yang gemetar. Mereka menemukan Vina dalam keadaan kaku, tubuhnya dingin seperti es. Matanya terbuka lebar, tetapi tidak ada cahaya kehidupan di sana. Kejadian itu memaksa mereka untuk mencari jawaban. Mereka membawa Vina yang masih tidak sadarkan diri ke rumah kepala desa, Pak Karta. Namun, ekspresi Pak Karta berubah drastis ketika melihat kondisi Vina. "Kalian sudah melanggar aturan," katanya dengan suara bergetar. "Aku sudah bilang, jangan keluar malam. Sekarang kalian semua dalam bahaya." "Apa maksud Pak Karta? Apa yang sebenarnya terjadi di desa ini?" tanya Nadia dengan suara tinggi. Pak Karta menghela napas panjang. "Desa ini bukan desa biasa. Kami hidup berdampingan dengan makhluk lain, penjaga desa ini. Mereka tidak suka orang asing yang melanggar aturan." "Penjaga? Maksud Pak Karta penari itu?" tanya Dewi dengan nada tak percaya. "Dia bukan hanya penari. Dia adalah perwujudan dari roh yang melindungi desa ini. Setiap gerakannya adalah pesan, setiap musik yang kalian dengar adalah panggilan." Dan Vina, Pak Karta berhenti, terlihat ragu. Dia telah menarik perhatian mereka. Sekarang, nyawanya ada di tangan mereka. Pak Karta menjelaskan bahwa satu-satunya cara untuk menyelamatkan Vina adalah dengan mengikuti ritual yang harus dilakukan di alun-alun Wening. Ritual ini melibatkan mereka semua, karena mereka telah menjadi bagian dari permainan roh desa. "Permainan? Ini semua tidak masuk akal," sergah Nadia. "Tidak ada waktu untuk meragukan ini. Jika kalian tidak mengikuti ritual ini, kalian semua akan hilang," jawab Pak Karta tegas. Malam itu, mereka diantar ke alun-alun Wening. Tempat itu terlihat berbeda dari yang pernah mereka lihat. Panggung kayu besar berdiri di tengah, dihiasi oleh lentera-lentera kuning yang berayun pelan. Suara gamelan terdengar lebih keras, tetapi kali ini tidak hanya dari satu arah. Suara itu mengelilingi mereka. Mereka diminta untuk berdiri di tengah panggung, memegang bunga melati yang telah disiapkan oleh Pak Karta. Nadia mencoba tetap tenang, tetapi tangannya gemetar saat merasakan aura dingin di sekelilingnya. "Jangan bergerak. Jangan bicara. Ikuti saja apa yang terjadi," kata Pak Karta sebelum meninggalkan mereka di sana. Saat mereka berdiri di panggung, sosok-sosok mulai muncul dari kegelapan. Mereka adalah bayangan-bayangan tinggi yang bergerak tanpa suara, mengelilingi panggung seperti menonton pertunjukan. Tiba-tiba, penari dengan kain hitam muncul di hadapan mereka. Ia menari dengan gerakan yang lebih cepat, lebih intens. Setiap gerakan terasa seperti membawa beban yang semakin menekan jiwa mereka. Sinta mulai menangis. "Aku tidak bisa melakukan ini. Aku tidak bisa." "Kita harus bertahan," kata Nadia, meskipun ia sendiri hampir pingsan karena rasa takut. Penari itu berhenti tiba-tiba dan mengulurkan tangannya ke arah Vina yang masih tidak sadar. Cahaya kecil muncul dari tangan penari itu, melayang ke tubuh Vina. Vina tersentak, tubuhnya bergerak seolah-olah ia baru saja bangun dari mimpi buruk. Namun, saat ia membuka matanya, ia tidak lagi terlihat seperti dirinya. Matanya kosong, dan bibirnya bergerak seperti mengucapkan sesuatu dalam bahasa yang tidak dimengerti. Pak Karta, yang muncul kembali di pinggir alun-alun, berteriak, "Salah satu dari kalian harus menggantikan posisinya. Kalau tidak, dia akan menjadi milik mereka selamanya." "Apa maksudnya?" tanya Dewi, tubuhnya mulai gemetar hebat. "Penjaga membutuhkan seseorang untuk menyeimbangkan dunia ini. Mereka tidak akan pergi tanpa mengambil sesuatu," jawab Pak Karta. Keempat mahasiswi itu saling menatap. Tidak ada yang ingin mengorbankan diri mereka, tetapi waktu terus berjalan. Penari itu semakin mendekat, seolah-olah menunggu keputusan mereka. Akhirnya, Nadia melangkah maju. "Kalau ini satu-satunya cara, aku akan melakukannya. Aku tidak bisa membiarkan kita semua mati." "Nadia, jangan!" teriak Sinta sambil menarik tangannya, tetapi Nadia menepisnya.
Aku harus melakukannya. Aku yang bertanggung jawab atas kita semua, kata Nadia dengan tegas. Penari itu menyentuh dahi Nadia, dan cahaya besar melingkupi tubuhnya. Nadia memejamkan mata, menerima takdirnya. Saat ritual selesai, suara gamelan perlahan memudar, dan suasana kembali sunyi. Nadia tidak lagi terlihat di panggung. Hanya ada keheningan yang berat di udara. Vina kembali sadar sepenuhnya, tetapi ia tidak ingat apapun yang terjadi. Sinta dan Dewi menangis, menyadari bahwa Nadia telah mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan mereka. Pak Karta menatap mereka dengan penuh rasa bersalah. Ini harga yang harus dibayar. Kalian harus pergi sekarang. Desa ini bukan tempat untuk kalian lagi. Mereka meninggalkan desa itu dengan perasaan kehilangan yang mendalam. Namun, suara gamelan itu, meskipun jauh, masih terdengar di telinga mereka, mengingatkan mereka bahwa desa itu akan selalu menjadi bagian dari hidup mereka. Angin malam semakin kencang, membawa aroma melati bercampur tanah basah. Lentera-lentera di sekitar alun-alun Wening mulai bergetar hebat, seolah-olah ada kekuatan yang tidak kasat mata menghampiri mereka. Keempat mahasiswi berdiri saling berdekatan, menggenggam bunga melati di tangan mereka dengan keringat dingin mengalir di pelipis. Apa yang sebenarnya kita lakukan di sini? Bisik Sinta dengan suara bergetar. Ia menatap ke arah Pak Karta yang berdiri jauh di belakang mereka, wajahnya tegang. Kita tidak punya pilihan lain, jawab Nadia, suaranya datar, tetapi matanya penuh dengan kecemasan. Ia mencoba memegang kendali, meskipun di dalam hatinya, ia merasa seperti akan runtuh. Ketika penari itu kembali muncul dari balik kegelapan, kali ini ia tidak sendirian. Bayangan-bayangan tinggi dengan bentuk yang tidak jelas mengikuti di belakangnya. Bayangan-bayangan itu bergerak dengan gerakan lambat, seolah-olah mereka mengintai, menunggu saat yang tepat untuk mendekat. Kita harus pergi dari sini, bisik Dewi sambil menarik lengan Nadia. Namun, langkahnya terasa berat, seolah-olah kakinya diikat oleh sesuatu yang tak terlihat. Tidak ada jalan keluar, balas Nadia, mencoba menenangkan temannya. Kita hanya bisa menunggu. Di tengah suara gamelan yang menggema, terdengar bisikan-bisikan yang tidak mereka mengerti. Bisikan itu datang dari segala arah, membuat mereka merasa seperti dikelilingi oleh sesuatu yang tak kasat mata. Apa kalian mendengar itu? Tanya Vina dengan suara parau. Bisikan itu, seperti memanggil kita, jawab Sinta, matanya mulai berkaca-kaca. Itu bukan panggilan. Itu peringatan, kata Pak Karta dari kejauhan. Ia berdiri dengan tubuh tegap, tetapi nadanya penuh dengan rasa bersalah. Kalian telah masuk ke wilayah mereka. Sekarang kalian harus menanggung akibatnya. Penari itu semakin mendekat, gerakannya perlahan tetapi sangat anggun. Setiap langkahnya terdengar seperti dentuman kecil di tengah kesunyian malam. Ketika ia mencapai tengah panggung, waktu seakan berhenti. Kalian harus memilih. Suara penari itu terdengar tanpa ia membuka mulutnya. Suaranya bergema langsung di kepala mereka, dingin dan penuh kuasa. Memilih apa? Tanya Nadia dengan suara bergetar, meskipun ia sudah tahu jawabannya. Nyawa, jawab penari itu singkat. Apa maksudnya nyawa? Vina mulai kehilangan kendali. Ia berlari ke arah penari itu, tetapi tiba-tiba tubuhnya terpental seperti dihantam oleh tembok tak terlihat. Ia jatuh dengan suara keras, membuat Sinta berteriak ketakutan. Kita tidak bisa melawan mereka, teriak Sinta sambil menahan air matanya. Kenapa kita harus melalui semua ini? Nadia menatap ke arah penari itu, mencoba menenangkan dirinya. Kita di sini karena kesalahan kita sendiri. Vina membuka pintu, dan sekarang kita harus memperbaikinya. Ini semua salahmu, seru Dewi sambil menunjuk Vina. Kalau saja kamu mendengarkan Nadia, kita tidak akan berada di sini sekarang. Kamu pikir aku ingin ini terjadi? Balas Vina dengan marah, meskipun wajahnya menunjukkan penyesalan yang mendalam. Aku hanya ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi di desa ini. Sudah cukup. Nadia menghentikan perdebatan mereka dengan nada tegas. Tidak ada gunanya menyalahkan siapapun. Kita harus fokus pada apa yang ada di depan kita. Penari itu kembali berbicara, kali ini dengan nada yang lebih memaksa. Waktu kalian hampir habis. Jika tidak ada yang bersedia, aku akan memilih. Semua terdiam. Wajah mereka dipenuhi rasa takut dan kebingungan.
Sinta mulai menangis tanpa suara, sementara Dewi menunduk, mencoba menyembunyikan ketakutannya. Aku akan melakukannya, kata Nadia akhirnya, memecah keheningan. Suaranya tegas, meskipun matanya menunjukkan keraguan. Jika ini satu-satunya cara untuk menyelamatkan kita, aku akan menggantikannya. Sinta memeluk Nadia erat-erat, air matanya tidak berhenti mengalir. Jangan pergi, Nat. Kita pasti bisa menemukan cara lain. Tidak ada waktu lagi, Sin, balas Nadia sambil mengusap kepala temannya. Aku harus melakukannya. Kalian harus hidup. Saat Nadia melangkah maju, penari itu menyambutnya dengan gerakan pelan. Cahaya terang menyelimuti mereka berdua, membuat yang lain harus menutup mata mereka. Ketika cahaya itu mereda, Nadia sudah tidak ada di sana. Hanya ada keheningan yang menghantui mereka. Setelah Nadia menghilang dalam cahaya terang bersama penari misterius, suasana alun-alun Wening menjadi senyap. Tidak ada lagi suara gamelan, bisikan, atau bayangan-bayangan tinggi. Pak Karta mendekati ketiga mahasiswi yang masih berdiri dengan tubuh gemetar, tatapan mereka kosong. Sudah selesai, kata Pak Karta pelan, tetapi suaranya berat, seolah-olah ia menanggung beban besar. Tidak, Sinta berbisik, memandang ke tempat Nadia terakhir kali berdiri. Air matanya tidak bisa berhenti mengalir. Dia tidak boleh pergi. Dia tidak boleh. Dia telah menyelamatkan kalian, lanjut Pak Karta. Sekarang kalian harus meninggalkan desa ini sebelum semuanya berubah lagi. Namun, Sinta tidak bergerak. Ia terduduk di tanah, memeluk lututnya, berusaha menyangkal kenyataan. Vina dan Dewi mencoba menguatkan diri, tetapi rasa kehilangan terasa begitu nyata, begitu menghancurkan. Pak Karta mengantar mereka bertiga ke gerbang desa dengan langkah yang berat. Sepanjang perjalanan, desa yang tadinya dipenuhi suasana mistis sekarang terasa sepi, seolah-olah kehilangan energi yang membuatnya hidup. Rumah-rumah terlihat kosong, seperti tak berpenghuni. Apa desa ini akan tetap seperti ini? Tanya Dewi, memecah keheningan. Desa ini selalu berubah, tergantung pada mereka. Jawab Pak Karta samar-samar. Kalian beruntung bisa keluar hidup-hidup. Tidak banyak yang memiliki akhir seperti ini. Vina menatap Pak Karta dengan tatapan tajam. Kalian tahu ini bisa terjadi, kan? Kalian tahu kalau kami bisa terjebak di sini. Pak Karta tidak menjawab. Ia hanya menunduk, menunjukkan rasa bersalah yang mendalam. Aku hanya mengikuti aturan. Aku tidak punya kuasa atas apa yang terjadi di sini. Ketika mereka mencapai ujung desa, hutan yang sebelumnya terasa seperti labirin sekarang membuka jalan. Namun, suasana di sekitar mereka tetap menyeramkan, seolah-olah desa itu masih mengawasi mereka, bahkan ketika mereka melangkah pergi. Ketiganya berjalan perlahan melewati jalan setapak di hutan. Matahari pagi mulai muncul di ufuk timur, memberikan sedikit harapan di tengah perasaan mereka yang hancur. Namun, jalan keluar itu terasa lebih panjang dari sebelumnya, seperti mencoba melarikan diri dari mimpi buruk yang tak berujung. Apa kalian pikir Nadia benar-benar pergi? Tanya Sinta pelan. Dia tidak pergi, jawab Vina, meskipun nadanya penuh keraguan. Dia ada di suatu tempat, mungkin di sisi lain. Tapi aku yakin dia masih hidup. Dewi menggelengkan kepala. Kita tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Kita hanya tahu bahwa dia mengorbankan dirinya untuk kita. Suasana kembali sunyi, hanya diisi suara ranting yang mereka injak dan desah napas yang berat. Tidak ada yang ingin berbicara lebih jauh, karena setiap kata hanya mengingatkan mereka pada kehilangan yang baru saja mereka alami. Ketika mereka akhirnya keluar dari hutan, jalan setapak itu membawa mereka kembali ke kota kecil, tempat mereka pertama kali memulai perjalanan. Namun, ada sesuatu yang aneh. Waktu di dunia nyata seolah-olah tidak berjalan sama seperti di desa gaib. Apa ini benar? Tanya Vina saat melihat kalender di ponselnya. Hanya sehari berlalu sejak kita pergi. Tidak mungkin, gumam Dewi. Kita sudah 2 bulan di sana. Bagaimana mungkin hanya sehari berlalu? Pak Karta, yang masih bersama mereka, menjelaskan, waktu di desa itu tidak berjalan seperti di dunia kalian. Itu bagian dari misteri yang tidak bisa dijelaskan. Mereka bertiga saling menatap, mencoba mencerna kenyataan bahwa pengalaman yang mereka alami selama 2 bulan penuh ternyata hanya berlangsung 1 hari di dunia luar.
Hari-hari setelah kembali ke kota menjadi sangat sulit bagi mereka. Vina, Sinta, dan Dewi merasa seolah-olah membawa beban yang terlalu berat untuk ditanggung. Mereka harus menjelaskan kepada pihak universitas bahwa Nadia hilang, tetapi mereka tidak bisa menceritakan kebenarannya. Apa yang harus kita katakan? Tanya Dewi dengan nada frustrasi. Tidak ada yang akan percaya pada cerita kita. Kita harus mengatakan bahwa dia tersesat di hutan dan tidak ditemukan, kata Vina dengan suara lemah. Itu satu-satunya cerita yang masuk akal. Namun, Sinta tidak bisa menerima kenyataan ini. Kita tidak bisa hanya melupakan dia begitu saja. Dia mengorbankan dirinya untuk kita. Kita harus mencari cara untuk membawanya kembali. Apa kamu tidak sadar? Kita tidak bisa kembali ke desa itu. Kita bahkan tidak tahu bagaimana caranya, balas Dewi dengan nada marah. Pertengkaran itu menjadi semakin intens, memperlihatkan betapa trauma dan rasa bersalah telah menguasai mereka semua. Beberapa minggu setelah kejadian itu, sesuatu yang aneh mulai terjadi. Vina, yang sering mengurung diri di kamar, menemukan bunga melati segar di mejanya setiap pagi. Awalnya ia mengira itu hanya kebetulan, tetapi bunga itu selalu muncul, bahkan ketika ia tidak membelinya. Aku yakin ini dari Nadia, kata Vina kepada Sinta dan Dewi suatu malam. Dia mencoba berkomunikasi dengan kita. Itu tidak mungkin, balas Dewi, meskipun ia sendiri merasa ada sesuatu yang ganjil. Bagaimana mungkin dia bisa mengirim bunga dari tempat itu? Namun, saat malam semakin larut, suara gamelan samar-samar terdengar di kejauhan. Ketiganya terdiam, saling menatap dengan ekspresi ketakutan dan harapan sekaligus. Mendengar suara gamelan itu, Sinta merasa bahwa mereka harus kembali ke desa untuk menemukan jawaban. Ini bukan akhir. Nadia masih menunggu kita di sana, katanya dengan penuh keyakinan. Bagaimana kita bisa kembali? Desa itu sudah menghilang, kata Dewi dengan nada skeptis. Kita harus mencari jalannya. Mungkin ada petunjuk di hutan, atau sesuatu yang bisa membawa kita kembali, balas Sinta tegas. Meskipun Vina dan Dewi ragu, mereka akhirnya setuju untuk membantu Sinta. Bagi mereka, ini bukan hanya tentang menyelamatkan Nadia, tetapi juga tentang menyelesaikan apa yang telah dimulai. Dengan keberanian yang terkumpul, mereka bertiga kembali ke hutan yang menjadi gerbang menuju desa gaib itu. Kali ini, mereka tidak merasa takut seperti sebelumnya. Mereka merasa bahwa mereka tidak hanya melangkah untuk Nadia, tetapi juga untuk menghadapi ketakutan terbesar mereka. Namun, saat mereka melangkah lebih dalam ke hutan, suara gamelan semakin keras, dan bayangan-bayangan misterius mulai muncul di antara pepohonan. Mereka menyadari bahwa perjalanan ini tidak akan mudah. Kita harus percaya pada Nadia. Dia pasti masih ada di sana, kata Sinta sambil menggenggam tangan teman-temannya. Perjalanan mereka belum selesai. Desa itu memanggil mereka kembali, dan kali ini, mereka bersiap untuk menghadapi apapun yang ada di sana, dengan harapan bahwa mereka bisa membawa Nadia kembali ke dunia nyata. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini, semoga kita dapat mengambil pelajaran di dalamnya.